Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Asya yang kali ini akan melakukan keterampilan medis pemeriksaan neurologis pada bayi dan anak. Yang pertama yaitu tahap persiapan, memperkenalkan diri dan meminta persetujuan kepada orang tua pasien untuk melakukan pemeriksaan dengan menjelaskan tujuan pemeriksaan secara umum. Baik, selamat pagi ayah dan bunda, perkenalkan saya Dr. Asya yang kali ini akan melakukan pemeriksaan neurologis dengan tujuan untuk mengetahui apakah adanya tanda-tanda kelainan neurologi dari anak bapak dan ibu. Untuk pemeriksaannya mungkin nanti di bayinya sendiri agak tidak nyaman, tapi saya harap bekerjasama dari ayah dan bunda, bapak dan ibu bersedia. Baik, selanjutnya cuci tangan dan nafas. Kemudian meletakkan bayi di meja pemeriksaan. Lalu observasi bayi, menilai tingkat kesadaran dan menilai penampilan dan postur. Lalu pemeriksaan kepala, observasi bentuk kepala bayi dan bandingkan dengan orang tua atau keluarga, lalu mengukur lingkar kepala dan menyimpulkan apakah normal, mikrosefali dan makrosefali. Lalu palpasikan kontaminal mayat dan minor. Selanjutnya pemeriksaan neuromuskular pada anak, pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas superior, melakukan pemeriksaan refleks dengan menentukan palu refleks di tendon otot bicep brachii pada kedua lengan. Kemudian pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior, lakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon Achilles atau patella. Kemudian pemeriksaan tonus dan refleks tendon ekstremitas inferior, melakukan pemeriksaan refleks dengan mengetuk palu refleks di tendon Achilles atau patella. Selanjutnya pada bayi, pemeriksaan respon traksi. Bayi ditidurkan dengan posisi supinasi, kemudian pemeriksa memegang kedua tangan pada pergelangan tangan secara perlahan, anak ditarik sampai posisinya duduk. Lalu pemeriksaan suspens ventral, bayi ditidurkan dengan posisi pronasi, kemudian telapak tangan pemeriksa menyangga badan bayi pada daerah dada. Selanjutnya, pemeriksaan refleks patologis, refleks Babinski, gores sisi pelantar kaki dengan jarum tumpul atau palu refleks dari tumit sepanjang kurva lateral hingga ke metatarsal pecs. Kemudian positif apabila terjadi gerakan ibu jari kaki dengan gerakan seperti kipas atau dari jari kaki yang lain. Selanjutnya pemeriksaan refleks primitif. Yang pertama adalah refleks merot, jatuhkan bayi secara mendadak selama 10 hingga 15 derajat. Kemudian refleksnya berupa ekstensi tubuh dan abduksi ekstensi lengan dan tangan terbuka diikuti fleksi dan aduksi lengan. Gerakan tungkai bukan merupakan bagian yang khas untuk refleks merot. Lalu selanjutnya refleks hisap dicetuskan dengan mengusap bibir, kemudian usapan pada bibir akan menghasilkan refleks mencucu berupa gerakan mulut ke arah stimulus. Selanjutnya ada refleks tonik leher dibandingkan dengan membelokkan kepala bayi yang berbaring telentang secara cepat ke satu sisi merupakan ekstensi lengan dan tungkai pada sisi ke mana wajah diputar dan fleksi anggota gerak sisi yang berlawanan, posturnya menutup. Lalu refleks withdrawal dilakukan dengan merangsang telapak kaki bayi dengan jarum tumpul palu refleks, maka akan terjadi fleksi pungkai yang dirangsang dan kadang diikuti dengan ekstensi pungkai kontralateral. Selanjutnya adalah refleks meluruskan leher, rotasi badan searah putaran kepala pada anak yang telentang. Kemudian refleks genggaman, berikan tekanan ringan pada telapak tangan, genggam palmar atau kaki, genggam pelantar. Kemudian positif jika ada gerakan menggenggam. Selanjutnya adalah refleks Landau, mengangkat anak dalam posisi tengkurap dengan tangan pemeriksa di bawah perut. Kemudian respon normal berupa ekstensi kepala, badan, dan panggul. Kemudian fleksi badan dan panggul timbul bila kepala difleksikan.
Selanjutnya ada refleks parasut, bayi ditopang pada posisi tengkurap, mendadak dijatuhkan, serupa akan terjun dalam jarak pendek. Refleks dinyatakan positif bila kedua lengan bayi diluruskan dan seluruh jari dikembangkan. Selanjutnya refleks menapak, bayi ditegakkan dengan badan condong ke depan dan telapak kaki menyentuh permukaan datar. Selanjutnya refleks meningial atau paku kuduk, tangan pemeriksa ditempatkan di bawah kepala pasien yang sedang berbaring telentang, kemudian tekuk atau fleksikan kepala bayi dan usahakan agar dagunya menyentuh dada. Selanjutnya Kernick sign, penderita terbaring, salah satu pahanya difleksikan sampai membuat sudut 90 derajat, lalu tungkai bawahnya diekstensikan pada persendian lutut, biasanya diekstensikan melalui sampai sudut 135 derajat. Selanjutnya untuk Brudzinski 1 atau neck sign, metodenya tangan ditempatkan di bawah kepala yang sedang berbaring, lalu kita tekuk kepala, fleksi sampai dagunya mencapai dada. Kemudian tangannya satunya di sebaliknya ditempatkan pada dada pasien untuk mencegah diangkatnya badan. Interpretasinya tanda Brudzinski 1 positif apabila terdapat refleksi pada kedua tungkai. Lalu Brudzinski 2 contralateral leg sign, metodenya pada pasien yang sedang berbaring, satu tungkai difleksikan pada persendian panggul, sedangkan tungkai lainnya berada pada dalam keadaan ekstensi lurus. Interpretasinya Brudzinski 2 positif bila tungkainya satunya ikut pula terfleksi. Untuk Brudzinski 3 tekan zigomaticum, kemudian interpretasi positif apabila terjadi fleksi involuntar ekstremitas superior atau lengan tangannya fleksi. Kemudian Brudzinski 4 tekan simfisis masis pubis, interpretasi Brudzinski positif apabila terjadi fleksi involuntar ekstremitas inferior. Baik ayah dan bunda, untuk pemeriksaan telah selesai. Dari hasil keseluruhan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan. Apakah ada yang ingin ditanyakan?